Soal yang cukup menarik. Fungsi f didefinisikan seperti berikut ini. Nilai f6 adalah 6. Ya, kita dari sini sudah dapat A-nya ya. Manakah dari 3 pernyataan berikut yang bernilai benar berdasarkan informasi di atas? A sama dengan 1. Oke. Jadi kalau kita masukkan 6 ya, jadi ini adalah 2 dikurangi 6A ya, 6X ya. Wait a minute. 6A tambah 5 sama dengan 6 ya. Jadi 5 nya pindah ruas ke kanan, akar dari 2 min 6A sama dengan 6 dikurangi 5 yaitu 1 ya. Kiri dikuadratkan, kanan dikuadratkan, prosesnya gitu ya. Atau kalau bingung ya kuadratnya di bawahnya gitu, enggak apa-apa. Di sini 2 min 6A ini tak kuadratkan, ini sama dengan 1 kalau dikuadratkan. Oke, 2 min 6A ini harus sama dengan 1 kan gitu ya. Min 6A sama dengan 1 dikurangi 2. Oke, min 6A sama dengan min 1, A nya adalah 1/6 ya. A nya 1 lah, ini salah. Oke, diulang lagi. F6 adalah 6. Padahal ini seperti ini ya, X nya diganti 6 ya. 5 kalau kita pindah ruas adalah 1, jadi akar ini kalau dibongkar adalah 1 min 2 min 6A adalah 1. Min 6A sama dengan 1 dikurangi 2 ya. Jadi ini jelas salah. Oke. Min 1 merupakan anggota asal F ya. Min 1 merupakan anggota asal. Untuk anggota asal, anggota asal itu namanya domain ya. Domain ya, anggota asal. Ada syaratnya. Syaratnya adalah di sini A-nya 1/6. Jadi kita kan punya syarat akar. Jadi 2 min AX harus lebih besar atau sama dengan 0. Kok 6? Kita masukkan 6 ya. A-nya kita masukkan 1/6. 2 dikurangi 1/6 X harus lebih besar atau sama dengan 0. 2 nya kita pindah ruas ke kanan. Min 1/6 X ya harus lebih besar sama dengan min 2 ya. Kemudian sama-sama kita kalikan min 6 ya. Jadi di sini X ya harus lebih kecil sama dengan dikalikan minus, tanda dibalik ya, dikalikan minus ya, tanda dibalik. Oke, di sini kalau dikalikan 12 ya, 6 bukan 6X, 1X sama dengan 12, maaf, kalikan 6 ini jadi 1, jadi X kurang dari 12. Nah di sini X ya lebih kecil atau sama dengan 12. Min 1 merupakan anggota asal dari F, iya kan, min 1 kurang dari 12 ya. Jadi objektifnya asal di sini tidak negatif gitu aja, di dalam akar 0 boleh. Jadi ini benar. Terdapat bilangan prima C sehingga FC sama dengan 2 ya. Ya kita lihat aja ya, FC sama dengan 2. Jadi FC ya sama dengan akar dari 2 ya min A nya tadi adalah 1/6 ya, 1/6 dari C ya, kita masukkan C ya. A nya kan 1/6, terus kita X nya kita ganti C ya, tambah 5. Nah ini sama dengan 2. Nah di sini akar dari 2 min 1/6 C di sini harus sama dengan 2 dikurangi 5 min 3. Akar tidak akan menghasilkan min. Jadi di sini jelas salah. Jadi tidak mungkin sebuah akar menghasilkan minus. Jadi tidak ada C. Di sini salah. Hanya nomor 2 saja. Ya, pernyataan 2 saja yang benar. Seperti itu. Oke, let's do it.
Dua bilangan diambil secara acak dari 5 bilangan cacah A 5, 6, 7 AB yang tidak harus berbeda, artinya boleh sama ya, boleh sama. Apakah jumlah kedua ini, apabila jumlah keduanya berarti A ditambah B kurang cukup mengetahui nilai A dan B, ini A dan B tidak bisa disimpulkan, intinya gitu ya. Untuk menjawab pertanyaan tersebut, putuskan apakah pernyataan 1 dan 2 berikut cukup untuk menjawab pertanyaan tersebut. A tambah B itu sebenarnya berapa? Kalau A kurang B lebih besar dari 4 ya, 5 bilangan cacah ya, bisa berapa saja di sini. A kurang B lebih besar dari 4, jadi bisa berapa saja ini ya. Bisa saja A ini 10 mungkin ya, 10 dikurangi 2 ya lebih besar dari 4, bisa 10 dikurangi 2, bisa 8 dikurangi 1, bisa berapa saja. Intinya 9 dikurangi 2 juga lebih besar dari 4 ya. Jadi kita nggak bisa menentukan nilai A dan B nya berapa, tetap ya, yang jelas A kurang B lebih besar dari 4. Jadi pernyataan 1 nggak cukup ini untuk bisa mengetahui A tambah B itu berapa. Kalau kita menggunakan pernyataan 2, A kali B lebih kecil dari 4 ya. Nah di sini A dikali B lebih kecil dari 4, padahal ini harus cacah, sedangkan A dikurang B harus lebih besar dari 4. Di sini mungkin tidak bilangan itu kita dapatkan. Jadi dua bilangan kalau dikurangi lebih per 4, tapi kalau dikalikan kurang dari 4 bisa lebih besar dari 4. Misalnya 3 dan 2, 8 dikurangi 1, kalau dikalikan nggak mungkin lebih kecil dari 4. Bilangan B paling kecil dari cacah adalah 1, anggap atau 0. Di sini bilangan secara acak, dua bilangan secara acak diambil bilangan cacah ya. Bilangan cacah ini mulai dari 0. Jadi anggap saja bilangan B itu paling kecil yaitu 0. 0 dikurangi di sini 4 ya. Lebih besar dari 4 tidak mungkin. Anggap saja A-nya adalah 5. Ya, kalau ini 0 paling kecil di sini 5. 5 dikurangi 0 lebih besar dari 4. Ini oke untuk pilihan kita ini. Dan 5 dikali 0 kurang dari 4. Jadi bilangan A 5, bilangan B-nya harus 0. Atau A-nya bisa berapa saja sih sebenarnya ya. Asal lebih besar dari 4. Bisa 5, bisa 6, bisa 7. Dan ini B-nya adalah B-nya difikskan aja 0. Ya. Kalau gitu ini asal B-nya 0, B sama dengan 0 ini pasti bisa. Tapi bagaimana kalau B-nya 1? Kita tes. B-nya 1. Berarti ini 1, di sini 1 dikurangi harus lebih besar dari 4. Ya, di sini minimal harus 5. Ya, 5 pun tidak bisa, harus 6. Harus cacah ya, harus 6. Padahal 6 kali 6 dikali 1 ya, ini lebih besar dari 4, nggak memenuhi yang ini nggak memenuhi. Jadi fix B harus 0, B tidak mungkin tidak 0. Karena B-nya 1 gitu aja sudah nggak mungkin. Ya, B harus 0. Ya, B harus. Kalau B-nya 0, A bisa berapa saja asal lebih besar dari 5. Bisa 5, 6, 7, 8, 9 bisa. Ya, B-nya harus 0, A-nya bisa berapa saja. Dan ini nggak fix. A-nya A itu artinya A tidak bisa ditentukan, bisa 5, bisa 6, bisa 7, bisa 8. Coba kita baca kalimat-kalimatnya. Ya. Kalau B diganti 0 bisa, 1 nggak bisa, diganti 2 jelas malah nggak bisa lagi. Karena 2 dikalikan berapapun pasti lebih
nggak mungkin lebih kecil dari 4 gitu ya untuk pasangan ini ya. Gimana kalau di sini di sisi 2, di sini kan minimal harus berapa? 7 ya, 7 dikurangi 2 atau 6 kurangi 2 4 7. 2 dikali 7 pasti lebih besar, nggak mungkin lebih kecil dari 4. Jadi B harus 0. Oke ya. Pernyataan satu aja cukup untuk menjawab pernyataan, tetapi pernyataan 2 tidak cukup. Nah, diambil 2 bilangan secara acak dari 5 bilangan ya. Apakah jumlah keduanya kurang cukup untuk mengetahui AB? Apabila jumlah keduanya kurang cukup untuk mengetahui nilai A dan B, B-nya bisa diketahui, tapi nilai A-nya nggak bisa. Ya, pernyataan 1 aja cukup untuk menjawab pernyataan, tetapi pernyataan 2 tidak cukup. Pernyataan 2 saja cukup, ini 1 aja cukup jelas salah ya. Pernyataan 2 aja cukup jelas salah, nggak cukup ini. 2 pernyataan bersama-sama cukup jelas nggak mungkin. Baik pernyataan 1 aja maupun 2 aja cukup. Pernyataan 1 dan pernyataan 2 tidak cukup untuk menjawab pertanyaan ini yang benar ya. Jadi tidak mungkin kita bisa mengetahui nilai A-nya. Kalau B-nya mungkin yaitu 0. Terpaksa harus 0. Selain 0 tidak akan mungkin. Tapi misalnya B sudah kita ketahui 0, A-nya bisa berapa saja asal lebih besar dari 5. A-nya bisa 5, bisa 6, bisa 7, 8 dan seterusnya. Jadi keputusan yang benar kita menjawabnya. Oke, fungsi F dan P, jadi ada F, ada fungsi P ya, didefinisikan sebagai berikut. Berdasarkan informasi yang diberikan, manakah hubungan antara kuantitas P dan Q yang benar? F, P, P, E, jadi komposisi fungsi F bundaran P untuk A sama dengan 2, terus di sini Q-nya 0. Oke, kita akan masukkan. Jadi ini A-nya intinya 2 ya. Jadi F ya dari P2 bisa kita cari P2-nya dulu ya. Jadi kita cari P2 itu 2 dimasukkan ke sini ya. Jadi 2 dikurangi 1 bagi 2 sama dengan setengah. Ya, P2 itu sama dengan F dari setengah kan gitu ya. P2 nya sudah kita cari adalah setengah. F setengah adalah dimasukkan di sini. Setengah dikurangi 4 dibagi, angkanya jelek banget ya. Gimana lagi? Di sini adalah ini difaktorkan dulu bisa enggak sih? Biar enak. Di sini X, di sini X, di sini min 1 enggak bisa. Di sini enggak bisa. Terpaksa, jadi setengah kuadrat dikurangi setengah dikurangi lagi 1 ya. Di sini akan menjadi 1/2 dikurangi 4 ini jadikan 8/2 gitu ya. Kemudian ini adalah 1/4, ini dijadikan 2/4 dan ini jadikan 4/4. Oke. Di sini akan menjadi minus 7/2 per, di sini akan 1 dikurangi 2 ke 5/4, min 5/4 ya. Atas jadikan per 4 juga, min 14/4 dibagi min 5/4. 4-nya kayak bisa kita coret gitu. Jadi min 14/4 min juga ya. Ini akan sama dengan ya 14/4 pada dasarnya, minusnya hilang ya. Ini tadi 5 ya. Maaf ini 5. Jadi ini min 5, di sini adalah 5 ya. Plus ya. 14/5 itu di sini Q 0. Oke. Sekarang yang A. Jadi yang jelas ini nilainya FP ini ya. Ini adalah 14/5. 14/5 di sini adalah 0. Oke ya, kita kuantitas P lebih besar daripada Q. 14/5 itu lebih besar dari 0. Ya betul. Ya. Kalau ini jelas salah ya, oke. Jadi A adalah jawabannya. Oke, kita baca dulu soalnya. Soal penalaran matematika. Apakah ya X dengan batasan
apa ini, 1 dikurangi 2 kurang dari X atau min, ini mungkin salah ketik batasannya, ini mungkin ya, mungkin gini yang dimaksud ini, set X set min 2 kurang dari X kurang dari 1 koma X elemen bilangan real, mungkin seperti ini, anggap saja seperti ini ya, karena simbol ini agak, kalau ini mutlak, depan harus ada mutlak, belakang harus ada mutlak, dan range itu tidak dimutlakkan pada umumnya. Jadi mungkin seperti ini. Merupakan himpunan penyelesaian dari mutlak ini, ya. Jadi putuskan apakah pernyataan 1 dan 2 berikut cukup untuk menjawab pertanyaan tersebut. Nah, mutlak seperti ini, kalau A X tambah B kurang dari 3, ini bisa diartikan nilai dari A dan B ini adalah dalam rentang -3 ya. Ini lebih kecil dari AX tambah B lebih kecil dari 3. Bisa diartikan seperti ini ya. Bentuk seperti ini bisa kita rubah menjadi bentuk seperti ini. Oke. Putuskanlah apakah pernyataan berikut cukup untuk menjawab pernyataan tersebut. A rentangnya dari 0 sampai 10. Ya, kalau A rentangnya dari 0 sampai 10 padahal kita nggak tahu B itu berapa. Ya. Ini bukan, sebentar. Di sini AX ya, X-nya itu antara 0 sampai 2. Rentang X-nya di sini tak kasih, di sini dari -2 kurang dari X kurang dari 1 ya. Terus di sini A rentangnya dari 0 sampai 10. Jadi ada 2 rentang di sini ya, rentang untuk X dan rentang untuk A. Nah, ini tidak bisa untuk menjawab karena kita tidak tahu B-nya berapa. Ya kan? B-nya berapa tidak tahu. Jadi ini satu aja tidak bisa. Kalau di sini A dikurang B sama dengan 5, artinya min B sama dengan 5 ya, min B sama dengan 5 dikurang A, artinya B sama dengan A dikurang 5 dikalikan negatif ya. Jadi bentuk ini bisa kita rubah ya. Bentuk ini bisa kita rubah menjadi B nya adalah A dikurang 5 min 3 kurang dari AX ya, ditambah dalam kurung A-5 ya, kurang dari 3. Jadi di sini -3 kurang dari AX tambah A dikurang 5 lebih kecil dari 3. Cara untuk menghilangkan 5 di tengah ini, semua ruas kita tambah 5 ya. -3 tambah 5 adalah ya, di sini -3 tambah 5 gitu aja ya, kurang dari AX tambah A-5 ya, tambah 5, 3 tambah 5. Jadi di sini nanti adalah 2 kurang dari AX, A-nya kita keluarkan, A dari X plus 1 ya kan, kurang dari 8. Nah, oke, padahal X-nya itu kita sudah punya rentang, X-nya itu seperti ini. Jadi rentangnya X itu dari 1 ya. Nah, pakai tinta merah aja. X-nya itu adalah 1 ya. Ini X elemen bilangan real ya. Real itu termasuk berarti setengah itu masuk ya, 1/2 itu masuk ya. Maaf, dari -1 -1, 0, 1 termasuk diantaranya ya. 1 tidak ikut, 1 tidak ikut. Jadi -1, 0, 1 tidak ikut. Ini tidak ikut. Dan diantaranya misalnya -setengah masuk, gitu ya. Setengah masuk. Jadi yang bilangan bulatnya -1, 0 ya, diantara inilah. Oke. Jadi kalau kita gambar itu lebih enak kita gambar seperti ini dari -1 sampai 0 ya. Nah, di sini lubang, di sini lubang. Nah, disinilah X. Oke ya, kita kembali ke sini. X plus 1
Kalau ditambah 1 nanti rentangnya ya di sini antara 0 ke atas sampai 2 ya. Jadi misalnya ini M, X plus 1 misalnya ini M, berarti 2 kurang dari AM kurang dari 8 dengan rentang dari M ya, ini antara seperti ini ya kan, kayak X plus 1 ya, rentang dari M itu adalah dari ini tambah 1 kan 0, dari 0 sampai 2. Nah di sini lubang, di sini lubang, rentang dari M itu di sini di M ya. Oke, sedangkan A-nya itu berentang dari 0 sampai 10. A-nya itu dari 0 sampai 10. Ya, dari 0 sampai satu tempat di sini 10. Ya, ini sengaja tak gambar biar mudah melihatnya aja. Nah, misalnya di sini 0, di sini 0. Apakah 0 itu lebih besar dari 2? Enggak. Rentangnya di sini. Jadi saat kita masukkan 0, di mana 0 itu termasuk anggota dari A dan 0 itu juga anggota dari M ya, ternyata 0 tidak memenuhi syarat ini. Memang 0 kurang dari 8 tapi tidak lebih besar dari 2. Artinya ini juga tidak cukup tidak cukup untuk bisa memberikan jawaban yang benar untuk mutlak ini. Jadi ada rentang di mana ternyata salah. Memang ada rentang yang benar. Misalnya diisi A-nya, misalnya di sini kan maksimal 2 ya, 1,9 gitu. 1,9 di sini diisi aja 9 pasti atau diisi rentang di mana di sini agar di antara 2 dan 8 itu bisa. Tapi ada satu titik di mana enggak bisa. By the way 0 enggak ikut ya, 0 enggak ikut, maaf. Jangan 0. Misalnya 0,1 gitu. 0,1 itu kan masuk rentang ini ya, 0,1 dikali misalnya di sini 9, jadi 0,9 enggak bisa. Pokoknya mendekati 0 sudah enggak bisa. Gitu ya. Jadi enggak bisa memenuhi syarat di antara 2 sampai 8. Jadi intinya yang B juga enggak bisa. Ya. Jadi jawabannya adalah pernyataan 1 dan pernyataan 2 tidak cukup untuk menjawab pertanyaan ya, atau tidak cukup membuat hal ini bernilai benar ya. Apakah bilangan real merupakan himpunan penyelesaian? Putuskan apakah pernyataan berikut cukup untuk menjawab pertanyaan tersebut. Apakah ini bilangan real merupakan himpunan penyelesaian? Bukan himpunan penyelesaian. Karena ada titik, ya kenapa bukan himpunan penyelesaian? Karena ada titik di mana masuk himpunan ini ya, tetapi bukan himpunan penyelesaian. Jadi itu jawabannya.